Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini adalah tanggal 27 September 2021, di mana saya Brenda I. Mekre akan berbicara di dalam sesi cinta setiap hari Senin malam. Cinta adalah cerita inspiratif nampol tuimers asik, di mana setiap Senin itu saya berbincang dengan para narasumber yang berbeda yang mempunyai keahlian masing-masing. Dan malam ini kita akan berbicara, bincang-bincang bersama dengan Sis Wati, Sis Uchen. Nah, ini sudah bergabung. Saya akan invite sebentar. Oke. Dan malam ini Sis Wati akan membicarakan tentang mengapa homeschooling. Banyak sisi yang bisa kita dapatkan. Juga mungkin bro dan sis yang minggu lalu tidak sempat join, saya berbicara dengan Sis Ratna, di mana Sis Ratna itu menceritakan tentang bagaimana Montessori itu bagus sekali. Pelajaran yang diajarkan oleh Montessori. Saya sudah mengundang Siswati, jadi mudah-mudahan bisa join sebentar lagi. Oke. Homeschooling. Nah, ini dia sudah join. Malam Siswati. Malam. Sudah terdengarkah suara saya? Sis Brenda. Oke. Iya, sudah bisa gabung. Oke, good. Jadi kita akan bicara tentang mengapa homeschooling. Kayaknya jadi nyambung ya pada saat minggu sebelumnya bicara dengan Bro Yudi tentang beasiswa guru. Kemudian nyambung dengan Sis Ratna tentang sekolah-sekolah dari balita, tentang Montessori. Hari ini kita bicara tentang homeschooling. Oke sis, silakan Siswati. Mengapa memilih topik ini yang tentunya dekat di hati? Ya, jadi selamat malam semuanya, Sis Brenda dan teman-teman. Jadi saya itu memilih topik homeschooling ini karena banyak yang menanyakan tentang homeschooling, yang kebetulan anak saya juga ada yang homeschooling, Sis. Oh, oke. Jadi ada banyak orang yang berpikir homeschooling itu hanya beli kurikulum, terus panggil guru, ajarkan di rumah. Atau ada yang berpikir itu homeschooling itu orang tuanya harus bisa nih ngajarin. Kan nggak mungkin ya kita bisa ngajarin semuanya gitu. Betul. Tuh. Jadi saya itu sebelum anak saya sebelum masuk homeschooling, saya udah ikut seminar homeschooling, nyari-nyari tentang Montessori, nyari tentang Oh, juga tentang Montessori termasuk ya sis ya? ya, karena kan saya harus tahu dulu ya homeschooling itu seperti apa. Apakah saya bisa Betul. ngajarin, apakah harus saya ngajarin sendiri begitu. Terus ada lagi saya ikut seminar Charlotte Mason. Oh, apa tuh? Jadi ya mirip seperti Montessori ya. Oke. Mirip hanya beda yang peloporinya siapa begitu. Dan ya sama tentang alam, tentang banyak membaca begitu. Terus dari situ tuh saya pelajari, saya ikut seminar homeschooling, dan mereka itu benar-benar yang homeschoolingnya itu benar-benar homeschooling, bukan school at home ya. Oh, Gitu. gimana tuh bedanya sis? Jadi buat saya yang awam saya nggak ngerti sama sekali. Iya, jadi banyak nih sekarang kita lihat itu orang tulisnya bla 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 homeschooling, gitu ya, judulnya homeschooling. Sebenarnya itu hanya seperti penyelenggara. Mereka itu penyelenggara, jadi disebutnya PKBM.
gitu. Apa Ya, tuh? penyelenggara untuk pendidikan homeschooling. Uh-uh. Jadi sebenarnya dari pemerintah sendiri juga ada yang paket A, paket B, paket C. Itu ujiannya. Oh ya, Ya. Jadi kalau oh saya baru tahu zaman dulu sis. ya, udah dari zaman dulu udah ada sebenarnya ya, paket A, paket B, paket C. Tapi itu ada syarat-syaratnya sis, gitu. Nah kalau yang PKBM itu mereka lembaga yang boleh menyelenggarakan ujian itu. Misalnya bergabung dengan lembaga yang mana, daftar ke pemerintah untuk murid-muridnya ikut ujian gitu. Nanti ada sama keluarnya sama seperti sekolah, ada rapotnya, ada rapot, ada Oh ya, ujian, semua itu sama dan kurikulum belajarnya semuanya sama. Seperti oke. Tapi ada gurunya juga ada gurunya, datang ada datang ke rumah atau online sis? kalau tergantung. Jadi kita bisa memilih apakah mau kita ke tempatnya belajar atau Ya. panggil gurunya datang ke rumah atau kita mau homeschooling mandiri, Oh, beli kurikulum. Nah, tapi dari mereka gitu, dari PKBM. Jadi sebenarnya ada banyak ya kalau sekarang ini udah banyak banget yang orang karena mungkin kan stres ngikutin pelajaran di sekolah atau benar. ya banyak kondisi-kondisi tertentu yang kayak misalnya banyak itu yang udah banyak kegiatan nih, yang penyanyi misalnya, atau mereka udah punya karir-karir tersendiri. Jadi waktunya itu Oh, ya penyanyi, atlet itu yang mereka yang udah punya kegiatan memilih homeschool. oh iya ya, benar juga atlet Ya, gitu ya. Mereka kan sibuk. Benar juga, enggak pernah terpikir saya tuh. model juga sama sih, banyak yang homeschool Oh, oke. ataupun Wow. ataupun yang anaknya kesulitan mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, itu juga salah. Seperti yang modelnya, apakah model yang hiperaktif atau gimana gitu, Termasuk, sis? termasuk sih. Oh, oke. Termasuk itu juga. Kemudian ada lagi yang memang sengaja memilih untuk homeschooling karena ada tujuan apa ya disebutnya itu eh, punya tujuan pendidikan tertentu dari orang tuanya sudah ada. Nah, yang kalau Seperti apa tuh, sis, contohnya? contohnya begini, itu yang benar-benar istilahnya kalau disebut benar mereka menyebutnya yang benar-benar homeschooling itu yang begitu. Jadi orang tua karena udah mengobserv ke sekolah sini, ke sekolah apa kok sekolah belajarnya banyakkan stresnya ya, kok Ya, benar. nggak sesuai dengan keinginan nggak sesuai dengan apa yang orang tua mau misalnya atau nggak sesuai dengan anaknya belajar ini belajar itu satu hari itu waktunya padat banget misalnya sehingga nggak ada waktu lagi untuk misalnya kegiatan yang lain prakarya dan segalanya itu udah nggak ada waktu kalau sekolah sih. Nah jadi Mm-mm. mereka memilih Sis, kalau homeschooling itu apa lebih hands on? ya. Iya, sis. Jadi sebenarnya begini, kita mau memilih PKBM ataupun tidak, itu terserah orang tua. Misalnya kalau PKBM itu kan swasta ya. Kalau dari pemerintah itu kita bisa daftar, kalau anak kita nih, saya nggak mau sekolah, tapi kita daftar sis. Dari anak, misalnya usia sekolah itu 6 tahun. Nah, itu udah didaftarkan ke apa ya? Ada negerinya punya saya lupa lagi namanya. Oh, that's Ada okay. lembaga yang negeri punya itu ada bukan rumah sekolah apa namanya. Nah, itu mereka kita daftarkan jadi anak kita terdaftar sebagai Oh, jadi bukan anak yang tidak sekolah gitu.
tetaplah di PDK gitu ada ya, Ada 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 nanti kurikulumnya, Sis. ujiannya apanya. Ada kurikulumnya itu semua ada. Nah, No. sampai anak usia 12 tahun itu boleh daftar untuk ikut paket A SD, ujian SD. Nah, Sampai umur berapa sih bisa sampai homeschool? SMA. Oh ya? Ya, setelah Wow. setelah umur 12 tahun, kalau misalnya mau 12 tahun, 12 tahun mau ikut ujian, berarti 1 tahun sebelumnya daftar dulu. Wow. Daftar dulu untuk ikut ujian. Sebenarnya sama kayak Oh, kita di sekolah. Kalau kita di sekolah formal biasa itu didaftarkan sama sekolahan. sekolah. Ya. Kalau kita Kalau ini yang dapat gurunya atau orang tuanya? kalau yang PKBM udah didaftarkan sama PKBM langsung di sana. Oh, oke, oke. Tapi sekarang Wow. udah banyak apa perkumpulan-perkumpulan begitu ya, sis, grup-grup homeschooling Oh iya, gitu. Jadi memang udah banyak banget sih. udah umum ya. Udah banyak. Jadi bukan kalau zaman dulu orang ikut ujian paket A kesannya atau paket B, anak buangan, anak yang nggak bisa ikut pelajaran. Oh, anak terbelakang Ya, atau gitu bilangnya ya, ya. istilahnya Eh, gitu. konotasinya jadi negatif, padahal enggak ya sis ya. Ya, padahal kesininya malah banyak orang tua itu banyak sekali yang bukan orang tuanya karena nggak mengerti ya, tapi justru karena mengerti mereka memilih jalur homeschooling. Banyak Oh, sekali, wow. banyak. Sis, lebih mahal sekolah biasa atau lebih mahal homeschooling jatuhnya? Tergantung, tergantung kita. Kalau Oh, misalnya kalau biaya sekolah nih, kalau kita ke sekolah kan udah diatur sama sekolahan. Ada mm-mm, ada field trip dari sekolah, terus mm-mm, ada ekskul dari sekolah. Nah, kalau betul. yang homeschooling itu kita minat anaknya. Jadi kalau misalnya anaknya Oh, minat seni, kita ikutin kesenian apa gitu. Terus kalau field trip itu kita jalan sendiri kan, sis. Kita jalan kemana, pergi kemana, itu kita ajarin gitu, mengenal. oh, wow. Jadi orang tua lebih hands on ya, Orang kalau begitu ya, ya, sis ya. istilahnya disebutnya orang tua itu kepala sekolahnya. Sis, tapi kalau di sekolah kan begini ya sis, saya kan produk model lama ya sis, yang pergi ke sekolah, yang ikut peraturan sekolah gitu ya sis ya. Kalau kita di sekolah itu kan rata-rata takut sama guru ya, sama kepala sekolah gitu. Rata-rata nih sebagai anak nih zaman dulu. Tapi kalau anak sekarang sama orang tua diajarin begitu, apa tetap bisa nurut? Apa tergantung orang tuanya ya sis ya? Jadi itu memang mesti kita kasih ya, walaupun kalau di homeschooling itu justru kita ajarkan banget mereka untuk sopan santun, tata krama, agama apa itu benar-benar ditanamkan. Karena mereka praktik Oh, setiap hari. Gitu. Jadi tapi ada gurunya ya sis ya. Jadi nggak orang tua aja yang terjun ya tergantung sis. tergantung orang tuanya. Jadi kalau misalnya Oh, orang tuanya kerja nih, tapi mau anaknya homeschooling gitu, nah mm-mm. bisa panggil guru. Oh, Misalnya kurikulum sudah ada, bisa panggil guru ajarin. Kalau misalnya kayak saya nih, saya ngajar sendiri anak saya. wow. Jadi memang dari kecil itu memang ngajarin sendiri. Gitu. Jadi memang Sampai sekarang yang anak kita sis umur berapa? anak saya yang ikut homeschooling itu sekarang SMP kelas 2 sih. Oh, wow. Nah, Nah, jadi dari TK. enggak, jadi awalnya itu sekolah biasa. Setelah sampai kelas 4 ya
kelas 4 karena dari kelas 2 itu pindah dari sekolah nasional plus ke sekolah yang nasional. Oke. Itu sulit banget, nggak semua anak bisa cepat menerima Ngikutin. Ya, 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 ya. Nggak cuman bahasa, budayanya juga berbeda, sis. Oh, Nah, budayanya dan cara ngajarnya juga beda. Jadi nggak semua anak itu bisa langsung yang cepat adaptasi. adaptasi ya, dia benar. Kesannya itu jadi banyak ribut. Jadi kesannya kok begini ya, kalau dulu ngomongnya sama gurunya bilang you begitu. Sekali pindah ke sekolah nasional bilang you, kamu itu nggak boleh. Itu dianggap anaknya itu nggak sopan. Hah? Iya. Jadi? Astaga. Jadi memang bahasa itu di dalam sekolah nasional itu bahasanya dijaga banget. Kayak misalnya nih ngomongnya saya dengan aku. Kalau dengan guru nggak boleh pakai aku. Harus Oh, alah. Oh, oke. Jadi benar-benar beda gitu. Nah, si anak ini agak kesulitan ya mengikuti yang kayak begitu. Sekolah pikirnya juga beda gitu. Sis, ada yang tanya nih sis dari WeShare. Kalau homeschooling belajar sosialisasi dan kedisiplinan bagaimana? Oh, disiplin. Selamat malam juga. Iya. Gimana? Ya, jadi disiplin itu kan memang harus kita terapkan ya, walaupun sekolah biasa ataupun sekolah homeschooling. Pelajaran kurikulum ada. Selain kurikulum yang mereka harus pelajari, di rumah sehari-hari ya disiplin ya harus disiplin. Jadi kalau yang paling ini pagi misalnya makan ya, gampang banget kita lihat anak itu makan diambilin atau ngambil sendiri, ya kan? Oh ya, Jadi betul. Saya ngajarnya itu langsung ke kehidupan sehari-hari, ngambil sendiri. Oke, good. Beres sendiri. Jadi dia bisa mandiri ya? Ya, tujuannya itu sebenarnya homeschooling itu supaya anak itu menjadi pembelajar mandiri, sis. Oke. Nah, terus bagaimana dengan sosialisasi, sis? Sosialisasi sebenarnya nggak ada masalah ya, sis ya. Selama kita itu... Kan dia nggak punya teman jadinya. Enggak sih, karena kan misalnya nih anaknya ikut les musik atau ikut olahraga, ikut klub apa, nanti mereka akan ketemu teman di sana. Kalau misalnya yang ikutnya PKBM, itu mereka ada kayak sekolahan gitu, ketemu, tergantung orang tuanya. Oh, tetap ada sekolahnya ya, sis ya? Tempatnya kalau PKBM. Tapi kalau bukan PKBM, misalnya yang Charlotte Mason, mereka nggak PKBM ya, tapi mereka ada grup pertemuan. Jadi mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali mereka akan ketemu di mana, janjian ketemu di mana, gitu. Jadi belajarnya itu. Nah, kalau ketemunya di sekolahnya atau ketemu di kafe atau di restoran atau gimana tuh ketemunya? Kalau PKBM. Malam sis Yuni. Malam sis Yuni. Kalau PKBM itu ada sekolahnya sis. Ada tempatnya. Oh. Ada tempatnya. Nah, kalau yang grup yang benar-benar homeschooling, murni homeschooling itu ketemunya bisa di mana aja. Bisa misalnya ngadain camping. Ngadain camping itu masing-masing seru tuh. Satu keluarga campingnya itu benar-benar camping sendiri, bawa tenda, masak di sana. Jadi anak-anak. Wow, tapi anaknya harus ikut masak gitu ya sis ya? Anak homeschooling itu diajarkan mereka harus bisa untuk ngurusin diri sendiri lah istilahnya. Jadi ya diajarin masak, gitu, diajarin nyuci, berarti harus mandiri. Hah? Ya, nyuci baju gitu bisa? Bisa. Wow. Memang harus diajarin sih. Jadi
kembali lagi kita mikirnya seperti kita zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang itu kan udah ada mbak yang bantuin gitu. Tapi Iya. tetap tetap itu anak itu harus bisa Hmm, aktivitas. Jadi seperti bersih-bersihin, nyapu, ngepel, bersihin jendela, apa semua itu harus iya. bisa. Oh, itu ada di kurikulum ya, Sis ya? Nah, memang diajarkan itu harus bisa. Semua anak Itu bagus loh sebenarnya. jadi orang tua itu kalau benar-benar mengikuti homeschooling ya, yang saya ikut seminarnya, kita itu diajarin, dikasih tahu apa-apa saja yang anak itu harus sudah bisa di umur sekian, mereka masih mandiri, masih bisa ini begitu. Gitu. Oh, iya seperti minggu lalu tuh ngobrol sama Sis Ratna, Ya. anak kecil 2 tahun bisa bikin cookies, ya ampun, anak di sini 10 tahun masih disuapin makannya. Saya pernah lihat, wah beda banget. Kalau di homeschooling juga sama ya Sis ya? Dari kecil kalau yang kita mengikutinya dari kecil, memang itu diajarkan dari kecil itu makan sendiri, walaupun makannya berantakan, tapi diajarkan untuk sendiri, melatih motoriknya, gunting, bener. Ya, walaupun guntingnya salah, tetap gitu, dikasih sendiri, memang. Betul ya, anak tuh mesti dikasih hands on gitu ya, motoriknya jadi bekerja ya Sis. Iya. Jadi kebetulan memang anak saya yang kedua ini susah banget dari kecil itu, ngomongnya juga telat. Umur 3 tahun anak saya baru bisa ngomong. Dan itu saya udah udah terapi apa gitu ya, nanya-nanya ke dokter. Cuma dokter speech terapi ya Sis ya? Ya, dokternya kasih tahu, katanya pokoknya anak ini asal panca inderanya semua bekerja dengan baik, itu dia akan jadi ada rasa semuanya bekerja, dia baru bisa ngomong cepat. Dan memang anak saya yang kedua itu takut banget kalau pegang yang kotor, Sis. Oh ya, jijian ya. Ya, jadi kalau ke pantai sampai udah besar pun masih nggak suka gitu. Kalau ke pantai kena pasir, waktu masih kecil anak itu kan suka tuh Sis main di pantai. Iya. Dia begitu kakinya langsung angkat. Iya. Saya pernah tuh ponakan saya anaknya begitu. Kan kita pegangin, ayo jalan. Begitu injek kakinya naik. Iya. Nggak mau nginjek pasir. Nggak mau yang kotor. Terus lama-lama dilatih atau bagaimana Sis? Dilatih. Jadi memang kita sengaja kata dan ngomong pun harus dipancing terus ngomong. Dan waktu itu guru TK-nya juga yang ini banget ya, ngelatihnya tuh anak saya sampai dipegangin suruh ngomong, ayo ngomong gitu. Wow. Itu pergi ke sekolah atau sudah mulai homeschooling Sis? Belum. Itu masih sekolah, tapi sekolahnya itu udah di sekolah. Guru-gurunya itu perhatian benar-benar ke anaknya gitu. Banyak kegiatan. Wah, ini Sis Welling bilang, the hands are the instrumental of man's intelligence. Wah, jadi karena dipegang, jadi benar-benar ya supaya terpicu gitu ya kecerdasan dia ya. Iya. Wow. Benar. Itu harus dikasih. Jadi jangan istilahnya kita sayang sama anak, tapi kita akhirnya jadi manjain anaknya. Iya, itu yang nggak boleh. Ya, sama yang kayak kemarin itu anak kan nggak boleh dikasih gadget terlalu dini. Nggak boleh kenapa? Dikasih gadget terlalu dini. Banget. Iya. Kadang setuju. Banyak banget ngelihat orang itu ngeluh ke saya kok anaknya masih
belum bisa ngomong, belum bisa ini. Padahal kalau saya lihat sebenarnya anaknya pinter ya. Saya bilang karena kamu kasih dia gadget terus. Tantangan sih Iya, sebenarnya, tantangan betul. zaman. Jadinya dia tidak terpicu untuk bicara ya, Sis ya. Ya, itu kan jadi nggak ada lawan bicaranya. Terus dia fokusnya ke situ, situ aja maunya. Dan jadinya ke kehidupan sehari-hari itu nggak tertarik sih dengan kegiatan. Jadi cuek. Ya, nggak tertarik. Jadi kalau Ini mau, sis ada yang komentar lagi dari WeShare. Kalau orang tua yang dua-dua sibuk dan sibuk kerja, nggak bisa dampingi bagaimana? nah itu kan balik lagi nih ke keluarga. Keluarga itu kan ada tujuan pendidikannya. Tujuan pendidikannya apa? Mhm. Homeschooling itu kita mau anak menjadi pembelajar yang mandiri, belajar tidak harus dengan orang tua. Tapi orang tua yang Ya. memantau, tetap memantau apa perkembangannya bagaimana. Kalau misalnya orang tuanya yang bisa, oke lah orang tuanya kerja, tapi mungkin yang bisa datangkan guru ke rumah atau bisa pergi les. Terus Mhm. bisa memantau anaknya. Tapi kalau orang tuanya, Nggak dilepas begitu aja lah ya ya sis ya. boleh. Jadi kalau orang tuanya yang nggak mau nggak mau tahu urusan pendidikan anak, mendingan sekolah biasa, jangan ikut-ikutan homeschooling. Karena homeschooling itu Oh iya. bukan hanya menghabiskan kurikulum ya, bukan itu tujuannya. Bukan untuk mendapatkan sertifikat lulus sekolah, enggak. Homeschooling itu enggak. Hmm. Justru karena Iya bener juga ya. Kalau mendingan masuk sekolah biasa supaya eh, anaknya jadi memang berinteraksi gitu kan. Karena kalau nggak seperti siswati kan yang mengawasi anaknya sendiri, membawa dia field trip dan lain-lain. Jadi lebih hands on, lebih lebih dekat sama anak pastinya. ya, jadi kalau sebelum pandemi itu saya sering sore-sore itu saya ajak anak-anak pergi misalnya ke apa ke kota tua. Nah, tapi sebelumnya itu Oh, saya suka ajak ke sana, kasih tahu ini ya namanya kota tua. Di sini tuh ceritanya begini. Ini museum apa, di sini ada apa. Jadi kita orang tua oh, tuh belajar. Kalau saya pribadi sih saya belajar dulu sebelum saya ini ke anak-anak. Nah, ketika kita berada misalnya ke kota tua itu, terus ada banyak kan, ada orang, nanti ada orang grup dari mana datang. Nah, kebetulan tuh waktu itu ketemu sama satu grup yang eh, apa namanya satu grup orang gitu ya. Terus kita langsung ajarin, oh itu orang apa ya begini. Nah, terus ada yang, oh. nah di sana kan banyak tuh, banyak kehidupan lah, istilahnya banyak banyak sekali lah ya. Terus ada yang pakai ditinta-tintain badannya, terus foto apa. Nah, terus ada Um, ada orang yang pakai baju kayak kuntilanak. oh astaga, Tapi dari ya situ kita ampun. jadi Ini cerita Sis ya. Welling bilang sis, perlu kerja sama guru dengan orang tua ya siswati kalau homeschooling. Iya, banget. Itu sebenarnya nggak cuman homeschooling ya. Di sekolah biasa pun orang tua ya memang harus kerjasama dengan guru. Kalau nggak mau tahu Mhm. sama Nggak bisa ya anak dilepas aja ke sekolah atau apa gitu. Nggak terutama, bisa orang tua cuma ngasih uang aja buat karena kebanyakan orang tua kan berpikir ah pokoknya saya udah bayarin uang sekolah ke sekolah biar sekolah yang urus pendidikan anak saya. Jadi nggak mau tahu, nggak deket sama anaknya. nggak bisa Nggak kayak bisa gitu. begitu ya sis ya. Terutama dari TK sampai SD selesai ya. Itu orang tua memang harus benar-benar incar sama anaknya. Harus tahu, bukan berarti Mhm. kita yang ngajarin, tapi kita harus ada perhatian Iya, anaknya bagaimana perilaku betul.
Nah, terus sama cara kita ngomong sama anak itu juga pengaruh. Karena anak itu seperti spons. Mereka menyerap semua apa yang orang tua, terutama mama, ajarkan. Ini kan Iya, yang sis bilang itu benar, itu golden age. Golden age ini sangat rawan kalau anak itu dilepas begitu aja, nggak bisa, ya kan? Karena mereka masih butuh bimbingan gitu. iya. Jadi mereka harus mengerti yang benar kayak bagaimana. Cara ngomong juga perlu penting sebenarnya kita mengajarkan ke anak. Jadi mereka itu ngerti kalau ngomong sama orang yang lebih tua itu mesti bagaimana. Kalau ngomong sama teman bagaimana. Itu homeschooling sih ditekankan sih yang kayak begitu. Oh ya? Ya, ditekankan. Oh, kalau sekolah biasa kayaknya nggak ada ya sis ya? Sebenarnya balik lagi kan ke orang tua. Iya Jangan benar, menjadi benar. yang cuek-cuek aja. Iya, karena ini kan salah satunya adalah pendidikan teacher kue. Itu diajarin juga nggak di homeschooling sis? Kalau homeschooling moral kan itu sebenarnya kan sehari-hari. Iya, Nggak perlu kurikulum iya. tertentu. Sehari-hari Oh, itu yang bisa diajarkan oleh orang tua ya sis ya, jadinya ya. udah memang sehari-hari udah nggak perlu yang ini. Tapi yang jelasnya kalau saya pribadi sebelum saya mau ngasih ke anak itu saya belajar dulu. Wow. Belajar tahu, paling nggak saya tahu dulu, baru saya ajarin ke anak. Atau mau pergi ke satu tempat nih, saya pergi dulu, saya lihat dulu, baru saya ajarin ke anak. Saya kasih tahu. Oh ya, Ya, jadi kayak wow. pun udah ngikutin meditasi, saya udah ngerti, udah tahu, saya kasih ajarin ke anak. Saya kasih tahu mereka. Good. Begitu. Jadi mereka udah mulai bisa meditasi sis? Mereka udah ngerti meditasi itu bagaimana, walaupun belum bisa praktekin yang benar-benar niat gitu ya. Tapi udah tahu, udah meditasi. Paling enggak di dalam udah kehidupan ngerti. sehari-hari ya. Di dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana, jangan marah-marah lah. Terus saya kasih tentang karma gitu-gitu ditanamin dari kecil. Lah. Bagus. Dari kecil. Bagus. Jadi mereka ngerti. Bagus sekali. Jadi sering jadi ini kalau misalnya mereka mau bohong, ayo kamu melanggar silaku berapa. Bagus sis. Jadi dia terbiasa untuk jaga sila. Bagus sekali, beruntung nih anak-anaknya siswati. Jadi benar-benar dipraktekin aja dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita yang jadi orang tua harus ngerti dulu. Kalau makan juga sama. Untuk makan juga sama. Karena saya begini ya, kalau kita dari kecil kita udah ajarin mereka mengerti. Mereka sampai gedenya itu melenceng pun nggak sampai jauh-jauh gimana. Iya, betul. Jadi untuk makan itu juga saya ajarin. Makan kalau gula itu nggak bagus untuk badan kita. Kenapa? Terus makannya protein daripada karbohidrat. Kalau karbohidrat apa-apa aja. Nah itu sambil di kehidupan sehari-hari sambil belajar. Jadi mereka udah ngerti yang karbohidrat itu begini. Oh ini roti karbohidrat. Kentang ada karbohidratnya, mereka udah tahu. Protein apa-apa aja, yang fiber apa-apa aja, fungsinya apa, manfaatnya apa. Jadi memang kita belajar dulu sih. Wow, luar biasa. Itu benar-benar perlu dedikasi ya sis ya. Sis Welling bilang nih, halo sis Welling. Di sekolah ada pendidikan budi pekerti, tapi perlu praktek dari rumah seperti yang siswati katakan. Betul, nggak bisa mengharapkan sekolah. Kebanyakan orang tua yang sibuk, pokoknya nyerahin deh, pokoknya saya udah bayar sekolah deh, saya nggak mau tahu. Gitu. Kan banyak yang begitu.
Nah itu sebetulnya bukan seperti itu ya. Saya ingat sekali sis, saya melihat sendiri satu orang tua, ini keluarga sebenarnya, tapi saya nggak boleh sebut siapa. Itu pada saat dia menyusui anaknya dulu, dia pegang gadget. Sampai anaknya ini jadi seperti haus perhatian. Jadi udah besar itu selalu mencari ulah, buat ulah untuk mencari perhatian dari orang tua. Wah, itu repot tuh. Jadi benar, kenapa gadget itu harus diwaspadai oleh papa dan mama. Nggak bisa zaman sekarang ini ya, kita ngurus anak tapi sambil urusan sama gadget itu ya janganlah. Maksudnya kalau memang nyusuin anak ya nyusuin anak fokus. Jadi anaknya tahu bisa lebih dekat gitu ya sis ya. Ya, Nah, itu yang lagi banyak sekarang kan nyebutnya mindfulness parenting, sis. bener. Nah, dan itu pun diajarkan ke anak. Saya pun ajarkan ke anak untuk mindful, saya bilang. Apa yang kamu kerjakan sekarang? Good. Sekarang. Yang kamu makan, jangan Aha. makan gadget. Kamu makan ya kamu makan aja. Ya. Kamu perhatikan apa yang kamu Bagus. makan. Begitu. Jadi, ya. Jadi dirasakan di dalam lidah. Bagus tuh sis begitu. Jadi memang harus mereka nggak boleh sambil makan pegang gadget. Iya. Terus kadang orang tua itu lucu. Saya bilang, anaknya disuruh jangan main gadget, tapi orang tuanya gadgetnya nggak lepas. Sis. Iya, bener sis. Banyak banget yang saya lihat. Satu rumah tangga di meja makan, semua pegang gadget. Aduh, saya kalau lagi makan dulu ya, zaman sebelum pandemi, kita pergi makan keluar. Ya ampun, satu keluarga itu semua pegang gadget dari cuma engkong emaknya aja, kakek neneknya aja yang ngeliatin gitu. Kasihan sekali ya, mereka itu jadi istilahnya dikesampingkan gitu. Siswelin bilang lagi, kalau semua orang tua sesiap siswati sangat membantu guru-guru di sekolah. Bagus, benar juga. Ya, jadi harus ada kerjasama memang sis. Terus ada pengalaman unik apa sih dalam mengajar homeschooling yang ada hubungannya sama twin? Ya, itu saya bilang kan kalau di homeschooling ini ya, sejak saya belajar dari twin itu prakteknya. Kalau dulu saya kan suka baca mindfulness parenting itu apa, mesti bagaimana, secara teori ya sis. Nah, Ya. mindfulness parenting itu kayak kita sebelum kita merespon terhadap apa kelakuan si anak. Anak bikin ulah, terus kita langsung mungkin seketika langsung emosi, pret, pret tangannya atau cubit anaknya, begitu. Karena kita sudah melatih meditasi, jadi kita nggak langsung merespon terhadap kelakuan anak. Memang itu kadang menguras ini loh sis, menguras kita punya emosi. Biar ribut, nyanyi terus nyanyian yang berhenti. Apalagi kalau lagi minta sesuatu kan sis, langsung cucut gitu, nyanyi sampai nangis sampai dapet. Ya diemin aja sis, di 6R aja. Mesti belajar tega ya sis ya. Seru juga ya sis ya. Terus kita jangan menjudge. Kan kita di dalam meditasi itu kita mengobservasi, kita tidak menjudge. Betul. Nah, itu. Ya. Benar. Ya. Seperti ya mengajar anak itu seperti 6R sis. Kita mendengarkan, perhatian, tidak menghakimi. Kita nggak no labeling begini begitu. Dengerin dulu apa sebenarnya yang menyebabkan mereka begitu itu apa. Pasti ada ceritanya. Betul. Terus dengan kita ngomong dengan baik-baik, anak itu kita nggak menyulut emosi dia juga sis. Ya. Kadang
Ya, banyak anak baru diomongin udah langsung ngejawabnya mama mama mama, kita baru ya, dia udah 10 aha, bahkan anaknya. betul. Nah kalau begitu saya langsung yang diem dulu, saya tanya kenapa ya, kan mami ngomong sama kamu itu baik-baik, terus kamu kenapa marah-marah, terus anak saya langsung Ah, senyum sis. Saya jadi malu sendiri. bagus. Jadi ya dari edukasi itu benar-benar prakteknya mempermudah banget, mempermudah kita melatih anak Menghadapi, ini menghadapi. iya. Sis Yuni bilang, Mama yang luar biasa, rajin dan penuh tanggung jawab luar biasa. Karma anaknya sungguh baik. Iya bener ya, bener. Ken itu beruntung punya mami seperti Siswati. Sis, Ken itu nomor 1 apa nomor 2? Yang apa sis? Ken nomor 1 apa nomor 2? Yang homeschooling. Anak saya yang nomor. Bukan Ken kan? Oh Ken itu yang homeschooling. Yang apa? Yang Ken, anaknya sis, namanya kan Ken. Ken itu yang kan ketiga sis. Ken itu yang ketiga. Oh, bukan yang homeschooling. Bukan, yang homeschooling itu yang kedua. Karena dari awal itu kita ngikutin bahasanya sis. Aneh. Oke. Sulit banget untuk bahasa Indonesia. Jadi udah sampai kelas 5 itu saya sering temenin dia belajar, itu jadi translatornya dia sis. Satu-satu kata. Wow. Satu kata itu. Dulunya mungkin orang apa ya, orang bule atau orang Cina atau orang Afrika mungkin ya, karena kesulitan adaptasi bahasa Indonesia itu. Banget. Dia lebih cepat ngomongnya tuh bahasa Inggris. Jadi kalau di ngomongin A gitu, dia nggak nangkep. Terus kita translatein ke bahasa Inggris ini loh. Oh ngomong dong dari tadi. Itu mah saya tahu. Oh alah. Lucu banget. Cuman kan nggak mungkin kalau udah di sekolah. Di sekolah nggak mungkin. Bener. Saya bilang kecuali dia masuk international school ya sis ya. Benar. International school juga kan saya bilang kalau yang nanggung-nanggung mah mendingan nggak usah sis. Kalau saya ya, kalau saya pribadi, karena saya ngalamin sendiri, kalau yang nanggung-nanggung mah nggak usah saya bilang. Itu kedua. Tapi anaknya karena udah terbiasa homeschooling, apakah jadi lebih nyaman selama pandemi begini? Kan pandemi harus di rumah nih. Jadi kan dia udah terbiasa ya sekolah di rumah. Mungkin sangat membantu ya sis ya. Udah terbiasa dan bisa belajar sendiri sebenarnya sis. Oh, jadi lebih mudah ya. Kalau anak yang pergi ke sekolah itu kan terpaksa dirumahkan istilahnya. Mungkin mereka jadi lebih merasa seperti di penjara atau merasa nggak nyaman karena terlalu banyak di rumah. Tapi justru anak yang sudah biasa homeschooling mungkin lebih bisa adaptasi ya sis ya. Satu itu, kedua tergantung anaknya juga sis. Kalau anak saya yang paling besar itu dia sukanya ke sekolah karena bisa ketemu teman-teman main. Nah, bener. Tuh. Bener. Tapi kalau anak saya yang kedua sama yang ketiga itu nggak mau, dari dulu nggak mau ke sekolah. Cuma nyaman, tapi misalnya ketemu sama orang, ngobrol sama orang, itu mah sama siapa aja bisa. Sampai tukang parkir di sebelah rumah saya itu dia bilang temennya dia. Wow, temennya orang besar. Ya. Ini anak old soul ini, ini sama orang lebih tua. Ngobrolnya sama orang yang lebih tua gitu. Wow, tapi dia miss nggak ya sis dengan
peer dengan teman-teman sebaya gitu? Oh, enggak. Mungkin nggak, kalau sekarang pandemi mungkin agak ya, karena kan nggak bisa keluar juga, ketemu-ketemu orang ya. Jadi dari dulu itu pengalamannya di sekolah lama, karena pemikirannya itu beda sama teman-temannya. Nah, jadi dia itu Oh, kayak sering dibully sih sama temennya sih. Terus kadang-kadang temennya suka nunggu jawaban dari dia. Kalau guru nanya nih pertanyaan apa, teman-temannya suka dengar jawaban dari dia karena dianggap lucu. Pasti jawabannya beda dari temennya katanya. Terus oh alah. suka suka dibully lah, dikerjain di apa. Terus sampai dia kadang itu dia marah. Oh, Dia marah, terus gurunya bilang, kalau itu maafin lah temennya cuma iseng doang, cuma main doang. Dia bilang, ngapain saya maafin, nanti juga gitu lagi. wah, Minta maaf nanti juga diulang lagi. Begitu. Nah, jadi sama temen itu kayaknya dia nggak ada kangen-kangen gimana gitu. Biasa-biasa aja. oh, Jadi berteman, ya berteman. Tapi untuk berteman dengan siapa aja, dia nggak ada masalah. oh, oke. Ya karena yang kita khawatirkan tuh sebagai orang dewasa atau orang tua, anak-anak bisa banyak yang menjadi social phobia, nggak mau ketemu, nggak ketemu sama orang, nggak nyaman, lebih nyaman sendirian di kamar, itu kan juga nggak baik ya sis ya. Iya benar, benar. Jadi enggak, dia karena saya perhatiin bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, dengan teman-teman sekitar, misalnya dengan AI, entah dengan nenek-nenek gitu ya, atau sama siapa aja, Oh, wow. bisa, dia bisa. Dan saya selalu bilang, kamu itu makanya kenapa harus banyak baca, banyak tahu. Jadi kamu ngomong sama orang yang bagaimana, kamu ingat ngomongin apa, topiknya apa, kamu. Nah, good, bagus. Tapi memang pendidikan dasar itu harus datang dari rumah ya sis ya. Ya benar. Di sekolah itu kita nggak bisa semua serahkan ke guru. Jadi Iya. kalau ada orang tua yang berpikir masukin anaknya homeschooling cuma buat nguber, lagi ini nih pandemi banyak sih yang berpikir juga, mungkin ya saya nggak tahu, tapi karena ada yang bercerita nih sama saya, masukin homeschooling karena Oh, ngajarin anaknya sekolah online. Saya bilang, ah, kalau kamu hanya beli kurikulum, terus panggil guru datang ke rumah ngajarin, kurikulumnya selesai, apa nggak lebih baik panggil guru les aja ngajarin pelajaran sekolah? Ngapain capek-capek harus hmm, karena iya. itu bukan begitu, saya bilang. Sayang anaknya malah mendingan kalau istilahnya orang tua nggak mau tahu dengan sekolah anak, ya mendingan sekolah, jangan homeschooling. Karena pendidikan itu kan jangka panjang, ya, nggak cuma Iya, satu banget. tahun. Seumur hidup nih kita sekolah, kita belajar ya sis ya. Iya, apalagi SD. SD itu kan 6 tahun, panjang. Mhm. Perjalanan panjang. Terus SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nah, dan dari anak homeschooling ini dari kecil mereka itu udah ditanamkan. Mereka itu tujuannya besarnya mau jadi apa? Apa yang Oh, mereka jadi mereka udah tahu jelas ya. mereka udah tahu gitu. Apa yang mereka mau. Good. Aha. Dan itu Wow. pun istilahnya walaupun berubah-berubah nih. Waktu masih kecil dia pengen jadi, anak kecil tuh banyak tuh mau jadi polisi atau mau jadi pemadam kebakaran. Banyak anak kecil yang begitu sih. Cuman dia nggak apa. Yang penting kamu punya dulu apa yang kamu mau jadi nantinya. Iya. Berubah pikiran
it's okay. Pasti. Aha. Dan uniknya, jadi anak sis ini berapa orang yang homeschooling? Anak saya yang homeschooling, benar-benar homeschooling itu satu. Kalau yang dua, mereka sekolah biasa. Tapi tetap saya ngajar Oke. dengan cara homeschooling. Oh. Itu. Jadi yang memang pekerjaan rumah mereka harus bisa, bukan berarti harus mereka semua sesuai dengan porsinya. Jadi kita nggak bisa yang, oh kenapa Cece-nya dikasih kerjaan begini, Dedenya enggak. Ya, sesuaikan Oh ya. kemampuan. Ya. Ya. Betul. Itu harus dikasih pengertian karena nanti dipikirnya salah pilih kasih. Benar. Kan banyak anak salah mengerti ya. Jadi pada saat pandemi saya nggak ada mbak. Pandemi kan masuk nggak ada mbak pulang, saya udah nggak berani pakai mbak lagi. Itu membantu banget loh sis. Karena mereka jadi mau bantu ya. Iya, mereka masing-masing makan, cuci piring sendiri. Udah beresin. Oh ya, kecil-kecil bisa cuci piring sendiri ya? Sendiri. Good. Nah, terus bantu cuci baju, jemur baju, mereka bisa. Oh, wow. Jadi kalau kayak sepatu, sendal, apa itu mereka harus sendiri, masing-masing punya urus sendiri. Oh, wow, good, bagus banget sih begitu. Benar kegiatan rumah, walaupun cowok saya kayak merapikan ranjang, pasang spring bed, saya yang cowok juga. Oh, bagus. Jadi memang harus bagus karena mungkin saat mereka kuliah keluar, mereka jadi udah terbiasa ngurus diri sendiri ya sis ya. Itu persiapan mereka. Sis, ada komentar dan pertanyaan dari Great Fin. Sis, gimana maintain jadwalnya? Manage jadwalnya. Oh, jadi sebenarnya kalau untuk jadwal itu juga bisa kita kompromi sama anak. Kalau untuk jadi sebenarnya mereka kalau mau lebih teratur lagi, kalau saya nggak sampai segitunya ya. Tapi kalau mau lebih teratur lagi, mereka itu punya kayak weekly plan. Apa yang mereka mau dalam 1 minggu itu sudah ditulis. Dari pagi bangun sampai malam itu apa yang harus mereka kerjakan. Mereka bikin jadwal sendiri ya? Mereka bisa atur jadwal sendiri. Mau belajar apa, mereka bisa sendiri. Tapi misalnya kita harus fleksibel juga ya sis. Kalau misalnya ada yang nggak dilaksanakan, nggak dilakuin, ya jangan terlalu nge-push. Nggak apa-apa. Wow. Jadi memang anak-anak itu mereka akan lebih appreciate dan mengikuti kalau itu memang yang dia mau ya sis, yang dia suka ya sis. Ya, karena anak belajar itu yang saya temui. Anak belajar itu kan ada yang terpaksa harus belajar, ada yang belajar itu memang mereka suka, mereka mau punya. Nah, itu pun saya ajarkan ke anak saya, kenapa orang belajar? Karena tuntutan pekerjaan mereka harus belajar atau karena mereka minat mereka belajar. Saya bilang, kalau yang udah agak besar ya, kalian pikir sendiri, mengapa kalian mau belajar? Ngerti. Mereka belajar itu perlu. Jadi nggak capek kitanya sis, kalau udah mereka agak gede, harus kita yang teriakin terus. Iya, kebanyakan orang tua kan begitu. Anak remaja masih sih. Anak saya yang kedua itu masih istilahnya saya suruh belajar, kasih tahu. Tapi kita sudah punya istilahnya udah punya pegangan sih. Mau arah kemana ini anak. Karena
kalau misalnya anak nggak suka belajar, ada anak yang benar-benar nggak suka belajar. Mau saya gimana pun Itu dia gimana nggak tuh belajar, sis? nggak suka belajar sis. Nah, yang nggak suka belajar itu saya agak Iya, jadi gimana? saya yang belajar dulu sis. Oh alah. Saya yang Jadi siswati ini seperti guru mereka ya sis ya? ya seperti guru, benar. Anak saya bilang, mami nanti kalau ini anak-anak udah selesai nih sekolahnya, kamu boleh jadi guru, katanya. Iya, itu yang saya baru mau saran. Sis boleh buka sekolah homeschooling tuh sis. Jadi nanti mengajar para orang tua bagaimana menjadi orang tua yang merawat anaknya. Sis, saya mendengar cerita sis sepertinya sibuk sekali ya. Mengurus anak, mengurus rumah tangga. Terus masih sempat lagi punya bisnis. Ini saya punya sampel. Ini produknya Siswati, namanya Saponin, sabun natural. Ini enggak pakai SLS, paraben free. Ini bagus banget. Saya udah coba dan wanginya enak sis. Yang lavender ini enak banget. Sampai saking sayangnya saya potong jadi 2 supaya nggak cepet habis. Ya, itu bisa dipotong. Pasti kan? Kenapa? Iya, dipotong. Kenapa sis? Enak pakainya sis. Iya, lebih enak dipegang juga. Dan ini wanginya enak banget. Ini lavender yang saya pesan sama Siswati itu ada ini bunga lavendernya. Dan dipakai di badan itu enak, bersih gitu ya kan. Ada sabun yang lengket, nggak enak ya dipakai di badan. Ini dipakainya tuh enak bersih gitu. Jadi betul-betul kita ini jadi serba sehat. Nanti yang mau pesan sabun Saponin silakan sama Siswati. Jadi mungkin ada lagi nggak sih pesan-pesan? Karena nggak berasa nih kita ngobrol udah hampir 1 jam loh sis. Ya, pesan. Udah hampir jam. Jadi kalau mau mempertimbangkan homeschooling, jadi orang tua awal itu agak repot. Kita harus belajar dulu. Tapi walaupun anaknya nggak homeschooling, sebenarnya konsep homeschooling itu diterapkan di rumah itu bagus banget. Gitu. Cuman jangan karena anak sekolah itu waktunya banyak habis untuk belajar, ngeles di luar. Itu memang agak susah. Tapi paling enggak adalah anak dikasih tanggung jawab sedikit untuk mengurus keperluan dia sendiri. Jangan sampai makan pun harus ada mbak yang sampai bawa Disuapin. Ya, di depan. Iya. Nah, aduh, saya lihat sendiri. Saya bukan menjas, tapi kasihan anaknya, saya bilang. Iya, betul. Jadi dia nggak bisa mandiri ya sis. Gitu aja. Dan saya pernah pula melihat anak 12 tahun tuh mau makan aja, anaknya mau makan ayam, itu masih dikupekin gitu, dibukain sama mbaknya. Dan menurut saya nggak mesti begitu, anak kan mau makan ya lakukanlah sendiri. ya, Sis, di umur berapa tuh sebetulnya anak udah bisa harusnya sis sendiri makan, mengambil makanan sendiri, makan ayam, makan ikan, semua dia bisa sendiri. Itu di umur berapa sis? anak saya dari TK sih sudah makan ngambil sendiri. Soalnya walaupun kayak kalau masih TK itu masih kita yang lihatin, tapi dia ambil sendiri. Makan dia gerogotin sendiri. Nggak apa-apa ya sis ya? Apa? Kan kita makan, kita ngawasin di sampingnya. Iya. Wow. Nanti mungkin lebih besar baru dikasih tahu cara potong pakai garpu, pakai sendok gitu ya sis ya, pakai pisau ya. Tapi bagus sekali kalau bisa dipandu dari kecil. Terima kasih informasinya kata W share. Oke, kangen banget nih Siswati, sharingnya bagus sekali tentang homeschooling. Sebenarnya ini kalau bisa dipraktekkan oleh semua orang tua ya sis ya, bukan
hanya menyerahkan pendidikan anak kepada sekolah, tetapi pendidikan dasar itu penting sekali dilakukan dari rumah, karena anak itu tahu orang tua tuh dari rumah. Jadi jangan dicuekin, istilahnya anak itu benar-benar harus hands on. Dia nangis karena ada sesuatu, dia teriak kenapa gitu kan, pasti ada penyebab-penyebabnya. Luar biasa, kangen banget Siswati untuk sharingnya. Terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan hadir live di sini. Ya juga yang nanti mendengarkan rekamannya, semoga bermanfaat. Siswati nanti kalau ada yang mau menghubungi bisa dihubungi di Instagram beliau uchen.wzh ya. Jadi silakan bisa menghubungi langsung. Kami berdua berterima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, atau perbuatan yang kami lakukan keliru baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. An-an banget ya Siswati untuk sharingnya. Cinta minggu depan di 4 Oktober di Cinta ke-44 akan diisi oleh Sis Cita Cahyani yang belajar twin dari sewaktu remaja sampai sekarang sudah kuliah, dan ini akan memberikan inspirasi juga kepada orang-orang yang mendengar ataupun kepada orang tua yang mendengar. Oke, sampai jumpa, selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Sampai jumpa, kan Siswati. Salam untuk keluarga.